Tapi kalau dia nggak mau ditanya juga nggak apa-apa. Itu sebagai komparasi tadi aja ya. Maksudnya studi komparasi maksudnya biar kita tahu. Gitu. Dia tahu nggak asal usul Alkitabnya itu dari mana? Anda tahu nggak Alkitab Perjanjian Baru itu kan ya Alkitab Anda itu kan Perjanjian Lama sama Baru. Kalau Perjanjian Lama kita nggak usah bahas lah karena memang itu kan dari tanaknya Yahudi yang diambil. Kalau Perjanjian Baru, Bang Andre tahu nggak itu dari mana? Ya dari para rasul. Loh, siapa para rasul? Matius, Lukas, terus Paulus. Jadi gini Bang Andre, mungkin Bang Andre nanti coba belajar lagi ya, nanti daripada saya terlalu dalam, coba tanya, ya Markus, Matius, Lukas itu apa Yohanes, apakah itu ditulis oleh orang itu, atau ya itu hasil dari pengumpulan dan kanonisasi. Jadi teman-teman Kristen, itu Perjanjian Baru itu adalah hasil dari kanonisasi bapak-bapak gereja, yang sampai sekarang kita nggak tahu bapak-bapak gereja itu siapa aja namanya. Ya. Mereka melakukan kanonisasi, mereka kumpulkan ya manuskrip-manuskrip yang ada, terus mereka pelajari. Mereka pilih yang mana masuk, mana enggak. Ya, begitu kita tanya. Kanon namanya. Ya, namanya kanonisasi. Coba search saja kanonisasi Alkitab. Jadi mereka yang memilih mana yang masuk, mana yang enggak. Oke. Terus kalau ditanya, saya jawab dari perspektif syariat Islam ya. Tunggu. Ya, nanti mereka kalau kita tanya dari perspektif Islam. Ya, kalau kita tanya itu dari mana standarnya? Dia bilang, "Oh, itu kami orang-orang yang melakukan kanonisasi ini kan sekelompok orang." Jadi sekelompok orang ini diilhami oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam memilih. Itulah banyak Injil-Injil yang dibuang juga, dianggap apokrifia. Jadi contoh, nanti kita bahas terlalu jauh lah. Tapi intinya Bang Andre coba belajar, ya kanonisasi Alkitab itu apa. Sedangkan kalau kita mau rangkumkan, inti ajaran Yesus itu apa sih? Apa sih Injil? Apa sih berita yang disampaikan oleh Yesus? Cuman satu kok, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu. Harus tetap menggunakan akal ya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua masalahnya apa? Kemudian Jul dengan ayat itu, bagaimana cara mengasihi Allahmu? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Artinya itu dirangkum semua. Bagaimana mengasihi Allahmu? Ya dengan hanya menyembah kepada Allah satu-satunya. Jangan membuat Allah cemburu, jangan durhakakan Allah. Ya, itu fokusnya. Jadi hubungan horizontal kita sama vertikal tuh yang harus beres. Ya, artinya yang vertikal kan sama Allah. Ya, fokusnya kepada Allah gitu. Harus mengutamakan Allah dibandingkan yang lain. Contohnya umat muslim. Ya, kita harus mengutamakan Allah dulu dibandingkan dengan sesama manusia. Bahkan ya, kalau kita disuruh memilih antara Allah dengan perempuan, kita harus lebih memilih Allah. Itu Islam. Iya. Ya, karena memang di Kristen juga gitu. Seharusnya disuruh membenci keluarga. Karena itu yang pertama. Terus yang kedua ya kasih sesama manusia. Udah selesai sebenarnya. Itu aja sih inti dari ajaran Yesus sebenarnya. Ya. Cuman kalau yang lain kayak surat-surat Paulus itu kan surat yang dijadikan kitab ya. Kalau Bang Andre baca kan itu surat-surat dari Paulus kepada jemaat di Antioquia, di mana-mana gitu kan. Ya itu bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus loh. Cuman dianggap dari sisi Islam lagi Jul. Oke, silakan Bang Ali. Silakan Bang Ali. Jumatan juga gua. Aku lagi ngerjain konten. Tunggu, silakan Bang Ali. Saya dikit aja ya. Jumatan. Jadi apakah umat Islam percaya bahwa ada Injil, ada Taurat, ada Zabur? Percaya, bahkan wajib. Itu bagian dari rukun iman. Bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci terdahulu kepada nabi-nabinya terdahulu untuk umatnya dan untuk masa-masa yang telah berlalu itu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Maidah 49 Allah menegaskan bagaimana narasi ini. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat telah Allah berikan hukumnya masing-masing dan kitabnya masing-masing. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah berkehendak, tentu saja mudah bagi Allah menjadikan kalian seluruh manusia berada dalam satu umat saja. Tidak ada Bani Israel, tidak ada Arab, tidak ada Skandinavia, tidak ada ini dan itu. Semua satu keturunan, satu bangsa, satu suku, satu agama, satu ras, agar kalian satu semuanya. Tetapi tidak. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah ingin menguji kalian, memberi ujian kehidupan kepada kalian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Ada hukumnya masing-masing, ada kitabnya masing-masing, ada nabinya masing-masing. Fastabiqul khairat. Maka setiap umat telah berlomba-lomba dalam kebaikannya masing-masing. Musa dengan ajarannya telah menyelesaikan tugas dan umatnya telah memiliki aturannya.
Nabi Isa telah menyelesaikan tugas dakwahnya dan umatnya telah diberikan ajaran-ajaran tersebut dan menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir, estafet terakhir dari risalah ketuhanan ini adalah dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Dan kita sedang membawa beban ujian tersebut, al-bala itu bahasa Arabnya, liyabluwakum. Maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diturunkan oleh aturan-aturan Tuhan sebagai umat terakhir ini, yaitu Al-Quran. Ilallah marji'ukum, karena semua kita akan kembali kepada Allah. Jadi itu, bahwa setiap umat telah memiliki peran dan telah memiliki hukum ajarannya masing-masing, dan mereka telah menjalankan aturan dan perannya. Begitu Bang Andre ya, saya izin dulu. Oke, itu jawaban dari Anda ya. Yes, karena kamu bertanya, kami menjawab. Ya, itu menurut Anda. Oke, di dalam Al-Quran itu ada berapa kali disebut Nabi Muhammad? Ya, paling banyak itu Nabi Musa disebutkan. Nabi Muhammad tuh sedikit. Terus masalahnya? Ada berapa kali Nabi Isa? Nabi Isa setelah itu di bawah Nabi Musa, tapi Nabi Musa paling banyak. Berarti lebih banyak Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Lebih banyak Nabi Musa dong, gimana sih? Isa Al-Masih maksud saya. Lebih banyak Nabi Musa kalau mau banding-bandingin. Bukan, saya. Tapi kalau Muhammad sama Isa berarti banyakkan Kalau Isa, dari ya? Nabi Isa tentu lebih banyak Nabi Isa, tapi masalahnya kenapa nggak ambil sekalian yang lebih banyak Nabi Musa gitu? Dan apa pertanyaannya? Kemana arah pertanyaannya ini? Karena Kristen meyakini Yesus adalah Allah, kan begitu? Nggak, tunggu dulu. Apakah Kenapa? parameter kebenaran itu ketika nama seseorang disebut lebih banyak di dalam kitab suci, maka dia bisa dikatakan adalah Tuhan? Saya tanya itu parameternya dulu. Bukan itu maksud saya. Nah, jadi parameternya dulu dong. Kenapa umat Islam tidak mengikuti ajaran Nabi Isa? Boleh kita buktikan siapa yang mengikuti ajaran Yesus, saya atau Anda? Bisa. Yesus disunat, kalian disunat nggak? Yesus tidak makan babi, kalian makan babi tidak? Yesus sholat pada malam-malam, kami sholat nggak? Sholat, kalian sholat nggak malam-malam? Kalian berdoa nggak malam-malam? Yesus, ya saya akan jawab ini, bentar. Kamu bertanya, kenapa kamu tidak ikuti ajaran Nabi Isa mana yang tidak kami ajari? Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan kami berapa? Tritunggal, satu-satunya Allah. Lalu kenapa kamu tuduh kami tidak mengikuti ajaran Yesus? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kamu untuk menjadikan Yesus sebagai Allah sembahan? Yesus ajarkan itu. Siapa yang mengajarkan kamu untuk menghalalkan makan babi? Yesus ajarkan itu. Siapa yang mengajarkan kamu untuk membatalkan hukum Torah dan tidak melakukan hukum-hukum di Torah seperti orang Yahudi? Yesus ajarkan itu. Tidak ada. Saya bisa tunjukkan itu. Sejak kapan Yesus membawa ajaran Kristen? Tidak ada. Jadi kalau kamu bertanya seperti itu, saya sudah bilang. Kamu tanya baik-baik, kita jawab baik-baik. Tapi kalau seolah kamu membawa sebuah tuduhan bahwa kami tidak mengikuti Nabi Isa, saya bisa pastikan kami lebih Kristen daripada kamu. Bisa, kita buka data. Dalam Injil Lukas, Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami. Kenapa Islam tidak mengikuti doa Coba Bapa tunjukkan kepada saya. Oh, kami berdoa kepada Bapaknya Yesus, bukan kepada Yesus. Kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Kalau Yesus ajarkan doa Bapa kami, kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Doa yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami. Kenapa Islam Coba tidak? bacakan doa Bapa kami di dalam kitab Lukas. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, siapa yang dimintai doa itu oleh Yesus? Yang dikuduskan? Bapa kami yang di surga. Ya sudah, kami berdoa kepada Bapaknya Yesus, bukan kepada Yesus. Siapa yang mengikuti Isa, Yesus? Saya atau Anda? Kita Keluarga mengikuti kami yang Yesus. laki-laki atau kalian? Yesus disunat nggak? Disunat dari ke-8. Kalian disunat nggak? Sunat. Oh, yang disunat berarti ikut. Tapi bahaya kamu kalau disunat. Kata Paulus, kalau kamu disunatkan maka Kristus tidak berguna lagi bagimu. Wah, bahaya ini. Kata Paulus ya. Nih dalilnya. Aduh, orang Kristen sunat. Enggak, ini saya bacakan aja. Saya tidak sedang menuduh. Saya tidak suka kalau enggak baca dalil gitu ya. Nih kalau orang Kristen bersunat, ini berbahaya karena enggak berguna lagi Kristus bagi kalian. Ya, karena sunat itu untuk orang Yahudi menurut. Nah, Bentar ya. Bentar, saya kasih data aja lah.
Nah, siapa yang disunat tidak berguna lagi Kristus baginya ya. Bentar. Itu ada di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 3, ayat 2. Saya bacakan ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, jadi serba salah kalau yang udah sunat, udahlah jadi Islam aja lah. Itu konteksnya karena kalau si dia bersunat itu karena mengikuti hukum Taurat itu menjadi salah. Lah kalau gitu Tapi ngapain kalau sunat kalau gitu, ikut-ikutan yang apa? Karena memang sunat itu adanya di hukum Taurat. Lah terus kalau gitu ngapain sunat? Oke, boleh saya tanya itu di kitab mana Paulus ngomong kayak gitu? Itu Galatia pasal 5 kan sudah bacakan, Galatia 5:2. Nah, Galatia itu di mana? Galatia itu Bukannya ada surat Yahudi, kan? Paulus ke orang Galatia. Iya, sabar, itu konteksnya itu bukan bagi orang Yahudi. Paulus adalah rasul. Berarti kamu bagi yang bersunat orang tadi itu orang Yahudi? Yang barusan bersunat orang Yahudi bukan? Siapa tadi? Alek ya? Alek kamu sunat? Ya, bukan Nah, dong. kamu orang Yahudi bukan, Lek? dong. Bukan. Ah, ya sudah. Berarti kena Alek. Tapi mempertahankan adat istiadat itu menjadi salah karena Tuhan itu datang bukan untuk Saya membawa tanya, peraturan dari mana peraturan informasi yang sunat itu? informasi Kalau sunat. gini, Kak. Nah, kalau Alek tentu, kalau Alek ini tidak persalahkan ya. Kenapa Alek? Banyak, 70% orang di Eropa sana bersunat karena faktor kesehatan. Masya Allah, Tuhan memerintahkan sunat melalui Abraham, kami mengikutinya. Ternyata secara medis sunat sangat berpengaruh baik untuk manusia. Lalu kalian Kristen mengikuti Paulus yang tidak melaksanakan sunat. Lalu kalian bertanya pada kami, kenapa kau tidak ikuti Nabi Isa? Kenapa kau tidak ikuti Yesus? Lalu saya bawa bukti. Sedangkan Yesus yang adalah sembahan kalian, Tuhan kalian pun disunat. Dan kami umat Islam disunat yang laki-lakinya. Lalu Yesus itu berdoa pada malam-malam hari. Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Tentu tidak. Dia berdoa kepada Bapaknya. Lalu kepada siapa kalian berdoa? Kalian berdoa kepada Yesus. Kami berdoa kepada siapa? Pada Bapaknya Yesus. Oke, saya bahas yang sunat dulu ya. Kita balik lagi. Nggak, ke jangan awal lari-lari, jangan lari-lari. Tadi konteksnya kan tuduhannya bahwa saya dikatakan umat Islam tidak dikatakan mengikuti Nabi Isa. Saya sudah jawab padahal tadi. Injil, ajaran Nabi Isa itu diberikan kepada kaumnya. Walaupun begitu, kami Muslim sangat percaya yang namanya Tuhan secara fundamental pasti memberikan ajaran mulai dari Adam sampai nanti kiamat, pasti yang fundamentalnya itu sama. Tapi syariat pasti berbeda karena konteks waktu yang kita alami dari Abraham, waktu dan antropologi di zamannya Isa, Musa berbeda. Nggak mungkin syariatnya bisa sama. Zamannya Isa tidak ada handphone, zaman kita ada handphone. Zamannya Musa kehidupan orang Bani Israel di bawah tekanan Firaun, nggak mungkin sama syariatnya dengan kami. Lalu ketika kalian bertanya, apakah kalian percaya Injil dan Taurat? Kami bilang secara gamblang, kami percaya, tapi untuk Bani Israel pada masanya. Kenapa kalian bilang, kenapa nggak ikut? Itu pertanyaannya sudah bertabrakan dengan penjelasan saya di awal. Lalu ditanya, kami udah jelasan, saya udah jelaskan dari tadi. Injil itu dari Tuhan untuk umat Nabi Isa. Kok ibu nggak ngikuti ajaran Isa? Kan pertanyaannya udah bentrok dengan jawaban saya di awal. Meskipun bentrok tetap saya jawab. Walaupun kalian bilang bentrok, mari kita buktikan. Siapa yang mengikuti Nabi Isa? Kan itu poinnya. Jadi bertanyalah konteks Islam kepada kami. Karena kalau tidak saya pastikan saya bisa mendebat kalian. Karena saya belajar kitab suci kalian. Saya baca, saya ingat dengan ayat-ayat yang ada di kitab kalian itu semuanya. Yang penting-penting ayat itu tentang bagaimana Musa, bagaimana Daud, bagaimana ada haji di dalam kitab Mazmur, bagaimana tentang Yesus yang bahkan dia sendiri berpuasa 40 hari, 40 malam, dia dicobai iblis. Saya ingat itu konteks ayat itu. Saya ingat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya kehidupan kekal itu bisa didapat dengan mengikuti perintah Taurat, lalu menjual harta dan berikan kepada orang miskin, baru ikut Yesus. Amalan baik diperintahkan Yesus. Saya ingat itu semuanya. Tapi kalau kalian mengkritisi ajaran Islam, bertanya, nanti saya minta bukti kepada kalian. Ayo mari kita diskusi, angkat tema. Gitu. Saya mengizinkan kalian bertanya tentang Islam. Insya Allah kita jawab. Kita sudah jawab. Nah, apa lagi pertanyaannya? Mas Andre ada lagi nggak? Ada lagi nggak?
Kan sudah jelas dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Pertanyaannya satu apa? Pertanyaan maksudnya? Satu apa? Ini satu, berarti sama. Satu apa? Berarti Bapa adalah Yesus. Ya. Kamu honest kamu itu. Dibidatkan kamu materi tunggal. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau kamu honest juga nggak apa-apa sih, nggak ada urusan sama saya. Tapi kamu siap-siap aja debat sama Verbum Veritati, sama orang-orang Tritunggal. Karena tidak ada orang Tritunggal mengatakan Bapa adalah Yesus, anak adalah Bapa, Bapa adalah anak. Itu bidat honest itu. Karena Yesus pernah berkata, Berarti ketika murid melihat Yesus, maka itu wujud Bapa. kan dia pernah bilang, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Oke, Melkisedek itu tidak berawal, tidak berakhir. Bagaimana dengan Melkisedek? Dia Tuhan bukan? Bahkan Zakaria, bukan. Yeremia. Tuhan sudah mengenal Yeremia sebelum dia lahir. Mau tahu dalilnya? Oke, saya kasih. Tapi pertanyaan saya tadi itu dijawab aja. Satu apa Yesus dengan Bapa? Pertanyaan saya, Bapa dengan Yesus itu satu apa? Santai aja, kalau nggak apa juga nggak apa-apa sih. Saya nggak mau mendesak kalian. Ya, kita bicara tentang Yeremia. Nih, saya tak bacakan Yeremia. Oke, tentang Yeremia ya. Mana dia nih? Mana nih Yeremia ini? Yeremia 1 pasal 1 ayat nomor 19. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon. Panjang ini ya. Firman Tuhan datang kepadaku, kata Yeremia. Bunyinya begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, ingat ya, sebelum dia dibentuk dalam rahim, ibumu aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar. Yeremia juga sudah dikenal Tuhan, sudah ada sebelum dia dilahirkan. Ya kalau Yesus sudah ada sebelum zaman Abraham, ya saya percaya. Itu konsep dalam Islam justru. Sebelum semua manusia ada, kami sudah ada di Lahul Mahfuz. Itu konsep Islam sebenarnya, ajaran Yeremia itu. Bukan berarti kalau kita bicara tentang Yesus ada dalam makna apakah betul-betul Yesus ada seperti yang kalian maksud. Tidak ada kata Yesus sebagai Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana bisa itu konsep Islam? Islam kan agama terakhir. Oke, kalau begitu Kristen itu agama kapan? Awal-awal, mula-mula. Duluan mana Kristen dengan Yahudi? Oh ya, yang sholat Jumat silakan teman-teman sholat Jumat dulu ya. Silakan, saya tanya. Duluan mana Kristen dari Yahudi? Jangan begitu. Kalau kita bicara begitu, maka kalian harus jadi orang Hindu. Karena Hindu lebih dulu ada sebelum Yahudi juga. Jangan begitu caranya. Makanya saya bilang parameternya dulu apa kebenaran itu. Nah, maksud saya itu begini. Kalau kalian mau bertanya tentang Islam, tanyakan bagaimana hukum Islam, bagaimana cara memahami sesuatu dalam Islam. Kalau kalian mau membantah saya, pakai antitesis. Tapi pelajari dulu tesisnya. Saya katakan, itu konsep Islam. Keadaan makhluk di Lahul Mahfuz itu ada. Itu ada hadisnya kami, bahwa di dalam Islam itu dipercayai setiap manusia itu sebelum lahir ke dunia sudah berbicara dengan Tuhan. Itu Yeremia ada itu seperti itu. Begitu. Jadi tidak masalah kalau Yesus ada sebelum, bahkan dalam kitab Amsal. Yeremia apa tadi Mbak? Yeremia pasal 1 Yeremia pasal 1 nomor 4. Ya itu. Ya. Nah, dan di dalam kitab Amsal pun Salomo itu sebagai orang yang hikmah itu juga ada, sudah ada sebelum bumi diciptakan, sebelum segala sesuatu ada. Nah, jadi kita kalau bicara tentang bahkan Melkisedek, apakah Melkisedek adalah Yesus? Kan begitu pertanyaannya nanti. Melkisedek itu tidak berawal, tidak berakhir loh. Oke, ada lagi pertanyaannya. Mungkin saya sapa dulu Naf Najwa atau Samuel. Saya juga mau close ini, bentar lagi mau sholat zuhur.
Pertanyaan Jadi yang terakhir. curhat-curhat di bawah naik aja lah bertanya Islam, nggak usah inilah, nggak usah. Pertanyaan terakhir Mbak Boleh. Dari siapa ini? Andre, silakan. Andre. Saya mau tutup ya. Nanti kalau mau naik lagi pas saya buka aja. Ya Andre, Nah. silakan. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak yang usia masih 6 tahun, sedangkan dia Oke. belum mens? Usia 6 tahun belum mens kan? Belum datang bulan. Oke, sejak di mana tertulis bahwa beliau menyetubuhi di usia 6 tahun? Menikahi, saya bilang menikahi. Kalau menikahi, kamu lihat literasi Yahudi, umur 3 tahun sudah boleh disetubuhi malahan. Yesus adalah orang Yahudi. Di mana Yesus mengatakan dan di mana standar Kristen itu menikahi harus di umur sekian sekian? Di mana diajarkan di Kristen? Kita tahu dulu dong sejarah zaman dahulu. Zaman dahulu itu bahkan Maria pun ada bertunangan, ada kata bertunangan, ada kata di bawah. Nah, kalau konteksnya kamu bicara tentang bersetubuh, maka kami minta bukti umur berapa Sayyidah Aisyah secara resmi disetubuhi. Apakah betul beliau belum balik? Tunjukkan kepada kami. Kalau masalah pernikahan gitu, orang Yahudi, rabi-rabi rasi Yahudi mempercayai bahwa Ribka dinikahi umur 3 tahun loh. Saya bisa tunjukkan datanya. Nih, saya tunjukkan datanya. Kamu buka sarapan pagi biblikal. Itu orang Yahudi percaya loh. Karena menurut mereka Ribka dinikahi umur 3 tahun oleh Ishak yang berumur 43 tahun. Itu menurut orang Yahudi, bukan saya. Walaupun saya bisa tunjukkan dalilnya dalam kitab kalian. Nah, artinya begini. Kalau pertanyaan kamu kenapa, hikmahnya banyak. Saya akan bilang hikmah saja. Pertama, perempuan di dalam Islam dimuliakan dan dihormati. Rasulullah itu seorang pengajar. Abu Bakar bapaknya saja tidak keberatan mengantarkan anaknya kepada Rasulullah, karena nanti akan hidup di bawah pengawasan Rasulullah. Perempuan, kamu lihat bagaimana berita-berita sekarang, anak umur 5 tahun dicabuli, anak umur 5 tahun bahkan di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, kalau memang itu terjadi kepada Sayyidah Aisyah, tunjukkan bukti dan faktanya. Karena pasti sebaik-baik pengajaran itu dari Rasulullah. Sebaik-baik pendidikan itu pasti dari Rasulullah. Jadi wajar kalau Sayyidah Aisyah yang adalah calon ulama besar kemudian, yang meriwayatkan 2000 hadis kemudian, itu hidup di bawah bimbingan Rasulullah. Nah, perkara kemudian beliau disetubuhi misalnya, karena beliau diperistri ya wajar disetubuhi. Tapi masalahnya umur berapa? Itu pun ulama ada berbeda pendapat tentang hal itu. Nah, kalau kalian mau mengkritisi, bawa antitesis, pelajari dulu tesis. Bawa antitesisnya. Standar ilmu apa yang kalian bawa? Antropologi? Atau ilmu apa? Ilmu bahasa? Bawa ke hadapan kami. Jadi jangan tuduhan kalian yang beribu-ribu kali sudah dijawab umat Islam itu. Kalian bawa hanya titipan pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh sahabat-sahabat kalian gitu. Minimal bacalah dulu literatur Islam, baca literatur Yahudi. Bahkan ensiklopedia Katolik mengatakan Maria itu dinikahi umur 12 tahun ketika Santo Joseph berumur 90 tahun. Kalian mau bilang dia korban pedofil? Kan nggak begitu. Teman saya yang sesama SD dengan saya umur 12 tahun sudah menikah. Apakah dia korban pedofil? Dan apa kamu tahu umur berapa wanita menstruasi? Kamu pikir wanita menstruasi itu sama umurnya semua? Kamu pikir waktu Sayyidah Aisyah umur 9 tahun tuh umurnya kayak bocil zaman sekarang ini? Ya, tidaklah bre. Saya masih ingat ketika saya kelas 5 SD, teman saya itu tubuhnya sudah sangat dewasa dan dia sudah menstruasi ketika 5 SD. Dia naik kelas 6, dia sudah menstruasi. Menstruasi pertamanya datang itu. Langsung itu bukan ini. Gini loh, kalau kalian itu mau mengkritisi Nabi Muhammad, Jawab saja, gak usah terlalu. Loh, saya menjawab dengan metode saya, kenapa kamu atur? Mau saya jawab dengan metode memberikan hikmah, kok kamu yang atur? Nah, Emang kamu kita siapa? kan tanya, Saya menjawab, kan? Tanya, jawab saja gitu. Loh, dari tadi itu saya ngapain menurut kamu? Bukan menjawab. Bukan. Dalam satu sisi biar saja kamu saja punya yang Islam, gak usah. Kenapa Pelajari kamu yang mengatur ini, kita saya ini di nggak rumah ada. saya? Ini room saya. Kenapa kamu mengatur? Siapa yang izinkan kamu mengatur saya? Ini Tidak komal mengatur, saya gitu cuma loh. kan maksudnya kita kan ini. Yang bertanya pantau adalah juga. Andre, kenapa kamu yang komplain? Bukan komplain ya tanya, terus ya itu bukan tanya komplain, ya itu apa itu? jawab lah begitu. Nggak usah Loh. putar sana putar sini. Oke, baik. Kalau begitu saya Kita gantiin juga bertanya kan kepada tahu kamu. Saya juga. buktikan bahwa kamu itu berputar atau tidak ketika menjawab. Saya tanya sama kamu, Bapa dengan Yesus satu apa? Hah? Bapa dengan Yesus satu apa? Itu yang kita bingungnya begini.
Jangan putar yang sana nonton, putar sini, ya yang jawab putar saja kamu pertanyaan malahan. saya. Yang Saya sudah bertanya tanya, kok coba putar-putar. jawab, supaya kita juga Bapak kan dengan tahu Yesus loh. satu apa? Begitu. Cobalah yang ada yang Saya Mas Andri tanya, baik coba contohkan kepada jawab. seluruh orang yang nonton di sini cara menjawab yang tidak berputar-putar. Saya tanya sama kamu, Yesus dan Bapa satu apa? Tuh, susah. Kamu ini Kalau putar susah jangan banyak. ke sini, Saya jangan naik ke kamu sini. Ini kan komal saya. berani minta Contohkan kepada permintaan saya maksud cara itu menjawab karena untuk yang itu. sesuai yang kamu mau. Tanya saya adalah Yesus dan Bapa satu apa? Jangan putar-putar jawabnya ya. Saya mau mencontoh cara menjawab. Yang Andre tadi kan soalnya bagaimana? Coba itu. Andre, Samuel. Andre bertanya, Samuel yang komplain. Kalau begitu saya minta Samuel untuk mengajarkan saya cara menjawab yang tepat menurut Samuel. Contohkan kepada saya cara menjawab yang tidak berputar-putar seperti yang kamu tuduhkan kepada saya. Jawab pertanyaan saya. Yesus dan Bapa satu apa? Susah ini orang. Kalau susah ya turun. Berarti ini terlalu tinggi buat kamu. Satu pertanyaan kamu tidak bisa jawab, kamu tidak lolos dalam room diskusi ini. Jawab pertanyaan saya. Yesus dan Bapa satu apa? Apa yang soalnya Mas Andre coba jawab dulu supaya kita kan Kalau dengar, kamu kita tidak tahu mampu juga, menjawab, kan? menghembuslah dari room saya karena kamu tidak masuk kualifikasi orang yang bisa diajak diskusi. Jawab pertanyaan saya. Ajarkan saya. Ya kok gitu gini, saya belajar saja Anda punya, biar saja kita punya. Saya Anda bukan sudah- pengajar. Saya di sini pendiskusi. usah Saya terlalu bertanya dengan kepada orang kamu. lain punya. Jawab. Jadi, Yesus kadang dan Bapa banding-bandingkan, satu apa? Kita nggak pernah banding-bandingkan. Kita tidak pernah mengajar begini. Bohong. Kita nggak pernah. Bohong. Tadi Bunda Gitu loh. Korla ada di room Bohongnya Kristen bagaimana? dan Bunda Korla sedang dipertanyakan tentang Al-Quran dan hadis. Makanya saya buka komal. Bohong kamu. Kamu bilang tidak ada komparasi. Pendeta Itulah, kamu sebelum saya menjadi tidak pendeta ada mau belajar bahasa Islamologi tinggi. dulu. Kita ini nggak ada Membandingkan bahasa agama tinggi, Kristen atau dengan apa, Islam. nggak pernah. Jangan bohong kamu. Kita ini tetap menjalani. Kamu Islam sudah jalani sesuai Yang dengan suruh kamu punya. menjalankan ajaran Islam gitu siapa? loh. Untuk itu kita Jawab tuh pertanyaan saya. Berarti kamu tidak bisa contohkan. Berarti kamu tidak bisa contohkan cara menjawab yang baik ya. Ya sudah turun kalau tidak bisa contohkan. Ngapain di sini? Andre dari tadi tidak komplain. 20% tidak komplain. Kok kamu yang komplain? Kamu dengan Andre satu? Ya, Atau kamu bapaknya? bapaknya bagaimana? Andre dari tadi tidak komplain. 20% tidak komplain. Pertanyaan Andre itu mungkin kita bisa mendengar dari Saya ibu tanya, tersebut. ajarkan bagaimana cara menjawab yang kamu inginkan. Pusat, Maka putar contohkan sana, saya. putar sini. Jawab pertanyaan saya. Yesus dengan Bapa satu menanyakan apa? pertanyaan buat kita bagaimana? Udahlah, tuh kalau nggak bisa. Aduh, komplain tapi nggak bisa mengajarkan cara menjawab yang kamu mau. Ngapain kamu kesini? Jangan begitu. Kami tadi damai-damai saja, enak-enak saja dari tadi. Komplain, kamu mutar-mutar, kamu nggak merasa saya menjawab. Padahal yang bertanya bukan kamu. Giliran saya minta ajarkan sama kamu cara menjawab yang benar, saya tanya kamu satu pertanyaan, kamu nggak mampu jawab. Pulang aja lah kamu ke kampung, bercocok tanam atau ternak lele. Enak lagi. Ngapain ikut-ikut debat agama? Ngapain lihat-lihat komal agama ini? Terguncang kamu nanti, ya. Begitu ya. Saya kan sudah katakan, saya ini harus tegas. Saya tidak mau buang-buang waktu buat orang-orang yang tidak bermanfaat seperti itu. Giliran saya jawab, dia komplain. Ada-ada saja. Ya, mungkin itu saja. Andre, saya mau close juga. Ini kan bentar lagi sudah sholat zuhur, ya. Ada closing statement dari kita. Saya izinkan kalian closing statement. Buat teman-teman di bawah yang tidak bisa saya naikkan, nanti kurang lebih sore lah, insya Allah saya buka koma lagi. Kalian teman-teman Kristen, kita izinkan bertanya tentang Islam. Tapi kalau kalian melakukan framing, syubhat, siap-siap kami komparasi. Oke? Karena saya diajarkan dalam Islam untuk apa? Boleh komparasi. Siapa contohkan? Rasulullah. Mana dalilnya? Ketika ada orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara menghukum orang yang berzina ini? Untuk mengetes Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Bukankah terdapat di kitabmu? Itu yang saya lakukan sekarang. Oke? Ketika kalian kritiki ajaran kami, saya bertanya kepada kalian, bukankah ada di kitabmu, Andre? Bukankah ada tertulis di kitab kalian? Nah, oh itu konstitusi menjamin itu namanya demokrasi. Oh, Unirifah salah menjelaskan itu. Saya tidak menjelaskan, saya baca dalil. Oh, Unirifah salah paham. Naik, kalian jelaskan kepada saya. Baru kita berbagi ilmu. Tapi dari tadi, berapa orang yang saya naikkan yang Kristen?
Bukannya malah menjelaskan, malah tantrum, curhat, ngamuk. Buat apa begitu-begitu? Buat apa? Bahkan saya sudah bilang, saya tidak mau berdebat di sini. Saya bilang, saya mau kita sama-sama berbagi literasi. Saya izinkan kalian bertanya. Andre bertanya tentang Islam. Oke? Oke, mungkin itu saja. Andre, silakan mungkin closing statementnya. Tapi jangan membawa closing statement itu gini ya. Bukan memframing ya. Karena kalau kamu memframing, siap-siap kamu saya komparasi nanti ya. Kadang-kadang komparasi saya nanti nggak temakan sama kalian nanti. Silakan. Ini bentar, saya sapa dulu. Ada God bless you. Silakan God bless you untuk terakhir kali ya. Tamu terakhir lah, karena saya mau close ini. Ya. Saya sempat masuk, tapi cuma perdebatan soal antara Bapa dan Yesus ya. Bukan, sebenarnya bukan perdebatan. Saya hanya bertanya. Kalau berdebat itu saya bantah bahwa Yesus adalah itu baru berdebat. Saya bertanya sebenarnya. Dan sebenarnya itu bukan materi kita. Saya hanya menuntut si Samuel. Dia bilang saya menjawab tidak sesuai dengan keinginan dia, putar-putar. Maka saya minta tolong ajarkan bagaimana cara menjawab yang benar. Saya tanya, Bapak dengan Yesus satu apa? Nah, kayak gitu. Jadi bukan itu poinnya. Saya tidak peduli mau Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Itu tidak ada materinya di dalam komal saya ini pada hari ini. Kajian saya adalah tentang Islam. Kalian bertanya tentang Islam sebenarnya. Tapi kalau mau berdebat tentang Bapak dan Yesus itu silakan. God bless, tentukan waktu. Saya mau minta literasi soalnya. Tidak mau saya tuh cuma asumsi saja. Silakan God bless, luangkan waktu. Mungkin nanti sore saya sempat jam 4 kita bahas tentang konsep ketuhanan Islam dan God bless jelaskan tentang konsep keimanan Kristen. Nah, jadi itu baru enak. Baru kita dua arah. Kita diskusi saja, bukan debat. Kalaupun God bless mau. Baik, saya mau menjelaskan arti dari Tritunggal ya. Sorry God bless. Ketika kamu menjelaskan agama kamu di room saya, maka konsekuensinya kamu akan mendapatkan reaksi dari saya. Kamu izinkan itu? Ya baik. Silakan God bless jelaskan tapi kita Tritunggal. saling menghargai untuk Siap. dari ajaran. Akademis saja. Baik. Silakan God bless. Ini agak panjang nih, 1 jam lagi kayaknya nih. Lanjut God bless. Arti dari Tritunggal itu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadi Bapa itu Tuhan sendiri dari 3 ya. Mereka itu satu roh, 3 ini tuh satu roh. Jadi dari Bapa ini itu sebenarnya satu ya. Kalau roh kita itu, kalau di Kristen itu ya, anak itu Yesus sendiri gitu. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan berupa apa? Manusia. Karena nggak mungkin kan kita sebagai, itulah diartikan namanya Tritunggal. Jadi di dalam Kristen, Bapa itu adalah Yesus sendiri dan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri gitu. Jadi kenapa dibilang kok Yesus itu bisa jadi manusia? Ya jelas, kita nggak mungkin kita hidup di dunia ini tiba-tiba Tuhan datang gitu kan. Kita nggak bisa ngelihat wujud atau rupanya. Jadi kenapa Yesus datang ke dunia itu berupa seperti manusia? Untuk apa? Agar kita di manusia ini, kita sebagai manusia merasakan gitu loh. Agar Tuhan itu menampakkan dirinya ke kita agar kita tahu cara untuk menyangkal kedagingan kita. Dia datang untuk menebus gitu ya. Jadi kenapa ada yang namanya Stop. God bless. Mohon maaf. Saya juga belajar kekristenan ya. Penjelasan kamu tadi itu bukan Trinitas. Trinitas itu berdasarkan konsep bapak-bapak gereja. Father is not Son is not Holy Spirit is not Father. Kamu tadi oneness. Kamu mengatakan Yesus, Yesus adalah Bapa adalah Roh Kudus, kemudian segala macam. Maka pertanyaan saya, God bless, ketika Bapa tahu hari kiamat, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat dengan Roh Kudus tidak tahu juga? Kalau memang mereka satu. itu tertulis di mana ya? Bisa Oke. Baik. Bentar ya. Oke. Kamu lihat di dalam Bentar. Markus pasal 13 nomor 32. Kan saya sudah katakan ya, kalau menjelaskan Kristen di sini akan dapat reaksi dari saya ya. Dan saya tidak berdebat, saya hanya bertanya saja. Silakan. Markus berapa? Markus pasal 13 nomor 32.
Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak ada pun, tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Berarti nggak ada yang tahu. Ya memang nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia tiba-tiba terus Tuhan datang bilang, oh hari kiamat tahun segini, tanggal segini, nggak mungkin juga kan? Nggak, berarti Yesus tahu nggak sih hari kiamat? Itu poinnya. Tahu, sebenarnya sih tahu. Berarti dia pura-pura nggak tahu. Ya, Berarti Anda menuduh Yesus berbohong. bukan pura-pura nggak tahu. Kalau dia tahu tapi dia bilang tidak tahu, itu namanya apa? Kenapa? Kalau dia ternyata tahu hari kiamat tapi dia bilang tidak tahu, itu namanya apa? Ya maaf ya, di sini tuh bukan untuk mau berdebat. Kalau mau berdebat nanti dengan Saya kan ini sudah aja. Karena katakan kan tadi, kalau God bless menjelaskan kekristenan di sini, ini forum Islam God bless. Di sini yang wajib menjelaskan Islam adalah saya. Ini room siar Islam sebenarnya. Tapi karena God bless menjelaskan di sini Kristen, saya sebagai umat Islam akan mereaksi karena saya belajar juga kitab-kitab Kristen. Jadi saya tidak mendebat, saya justru bertanya. Saya memberikan pertanyaan. Kalau debat itu gini, bukan. Yesus itu bukan Tuhan, jangan kau sembah God bless, itu baru salah. Tapi ketika God bless menjelaskan, maka menjelas di publik itu akan direaksi orang. Bisa menimbulkan pernyataan, bisa menimbulkan pertanyaan. Yang saya hasilkan adalah pertanyaan, gitu. Oke, saya bantu jawab Kak God bless ya. Boleh ya? Silakan. Jadi kenapa pada saat itu Yesus tidak tahu? Karena Yesus itu saat itu dalam keinsanian, dalam kemanusiaan. Makanya waktu itu juga kan Yesus diuji. Berarti saya tidak masuk karena karena God bless mengatakan roh Yesus, roh Allah Bapa, roh Kudus itu satu. Nah itu poinnya. Apakah roh yang di dalam diri Yesus tidak tahu bahwa hari kiamat itu kapan? Karena dia bilang God bless satu, dia tidak bawa paham Trinitas. Iya, dia oneness kan, bukan Tritunggal. Nah iya dia oneness. Nah berarti Anda kan menjawab dari perspektif Tritunggal tuh. Nah Betul. Anda beda, Anda bisa mewakili God bless. Karena kalian berbeda denom kalian seharusnya. Demikian sih. Iya, jadi penjelasannya kayak gitu ya. Kalau untuk oneness emang karena pasti rancu. Loh maksudnya ini apa? Apakah Tuhan bipolar kah? Kan tidak demikian. Pasti ada begitu. masing-masing. Jadi God bless membawa paham oneness yang mengaku Trinitas. Istilahnya adalah kontra praxeas. Dia sebenarnya oneness, tapi dia tidak sadar dia oneness, tapi dia mengaku Trinitas. Tapi sebenarnya dia oneness. Kalau dibawa logika sih, kalau tentang keimanan ya nggak bisa dibawa logika sih. Kalau ditanya kenapa kita nggak bisa jawab karena kita manusia terbatas gitu. Betul sekali, saya sepakat. Tuhan tidak bisa masuk logika. Masalahnya kalian melogikakan Tuhan loh. Makanya ada konsep Trinitas. Tuhan loh yang terkonsep, bukan cara berketuhanan loh. Konsep Trinitas itu kan Tuhan yang terkonsep. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan yang terkonsep. Itu sudah melogikakan Tuhan sebenarnya. Kalau kami jelas, dalilnya ada, aktualisasinya pun jelas. Mana dalilnya? Allah laisa kamitslihi syai'un. Aktualisasinya mana? Mana ada kami pernah berdebat tentang zat Allah? Azan di sini ya, teman-teman. Ya jadi itu, teman-teman boleh di sini bertanya tentang Islam. Kalau teman-teman menjelaskan kekristenan di sini, saya khawatir pasti akan saya tunjukkan hal-hal yang teman-teman mungkin tidak tahu selama ini, tapi saya sudah tahu karena saya 4 tahun diskusi dengan teman-teman Kristen termasuk pendeta-pendeta kalian, dan saya banyak mendapatkan literasi-literasi. Saya pun membaca buku-buku, bahkan saya membaca beberapa buku yang dikarang atau ditulis oleh teolog-teolog kalian. Walaupun ini salah satunya aja ya, banyak sebenarnya, salah satunya aja yang paling saya suka memang ini. Tuh. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum saya close? Ini sudah azan di sini. Mau tanya aja, kalau misalnya kan di Muslim itu kan Hijriyah itu maksudnya tahunnya itu kan 1445 ya di 2023. Kenapa telat gitu? Sedangkan ini kan Ya, 2023. karena dihitung ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Di situ di awal tahunnya dihitung. Kalau Yesus kan Masehi kan awal Yesus datang. Itu bedanya. Ya. Itu aja ya, God bless. Bang Andre 20%. Saya memang harus tegas. Kita bicara tentang akidah. Saya sudah awal dibilang, kami di sini kalian bertanya tentang Islam, biarkan kami menjawab. Tapi kalian ketika berhadapan dengan saya, mohon maaf, kalian misalkan menjelaskan kekristenan di hadapan saya,
maka saya juga akan bereaksi itu. Karena ini ruh muslim. Ya, benar. Tapi tadi saya tuh cuman mau ini aja sih, mau kasih tahu aja gitu. Jangan Ya, tapi dari situ God bless kedeteksi bahwa God bless itu seorang oneness. Tapi saya nggak tahu apa God bless sadar God bless itu oneness atau tidak. Atau jangan-jangan memang gerejanya gereja oneness. Karena silakan cross check di YouTube ya, antara oneness dengan trinitas itu sekarang terjadi perang sengit itu antara doktrin. Kata orang trinitas, oneness itu adalah bidat sabelian, yang mana mereka percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka konsekuensinya adalah ketika Yesus mati di tiang salib, maka Bapa yang mati. Itu yang ditolak oleh orang Tritunggal. Orang Tritunggal tidak percaya bahwa Bapa mati. Tapi kalau kemanusiaan Yesus bisa mati, baru itu bisa dimasukkan Tritunggal. Tapi kalau God bless mengatakan bahwa rohnya satu sama, berarti ketika Yesus mati di tiang salib dan berteriak Eli Eli lama sabachthani, maka itu roh Bapa juga di situ. Roh Kudus juga ada di situ. Maka ini juga bertentangan dan aneh ketika Yesus berkata, Roh Kudus atau Roh kebenaran akan turun kepadamu, tapi dia tidak akan turun kalau aku nggak naik dulu. Loh, katanya satu roh. Kenapa harus ada persyaratan seperti itu? Kan begitu kan pada akhirnya. Atau Iya, konsekuensi. benar. Tapi kan sebentar, saya bukan membenarkan. Tapi gini, saya kan bukan ahli teologi ya. Tapi yang saya kan tetap Yesus itu dan Bapa dan Dialah itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang maksudnya dari orang lain menanggapi ini ya kan kita sendiri yang mengimani gitu. Coba pelajari iman rasuli dulu lah. Baca iman rasuli. Syahadat Nikea. Coba baca. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan bentar. Aku percaya kepada Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius. Ya terus kenapa? Nggak mungkin saya... Ya, di situ kan jelas itu ada 3 pribadi yang berbeda. Dan bahkan kalau kamu lihat, Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku. Maka tidak bisa sebenarnya kalian bawa. Kalau ini berdasarkan dalil ya. Bahkan saya bisa tunjukkan sebenarnya ayat untuk orang oneness memang ada. Ayat untuk orang trinitas pun ada. Itu kenapa kalian oneness dengan trinitas itu sama-sama perang ayat. Karena memang sama-sama didukung dua-duanya. Nah masalahnya adalah bapak-bapak gereja kalian itu mendeskripsikan yang namanya Trinitas itu, Father is not Son, Son is not Holy Spirit not Father. Tapi kata Mikana, kok percaya sama bapak-bapak gereja? Kan mereka manusia, ya sudah. Nah tapi kalau seandainya oneness itu kan juga ajaran manusia pada akhirnya. Oh enggak, kami dari Alkitab katanya. Saya nggak paham apa yang kamu bilang. Nah itu teologi, itu kristologi, teologi secara akademis. Makanya sekolah teologi biar paham itu. Apa itu konsep iman rasuli itu muncul dari konsili mana? Kalau saya ya iman saya ya, saya sebagai orang Kristen saya tidak perlu mempelajari ini nih. Saya percaya Tuhan Yesus itu ada sang juru selamat. Berarti tidak perlu belajar, cuman imani saja begitu? Ya saya beriman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Makanya banyak denom sayang, karena mereka bawa perspektif masing-masing. Karena iman saya membawa saya datang ke Tuhan, udah itu aja. Iman, iya, nggak apa-apa. Saya tidak masalah kamu beriman, itu kan urusan kamu. Masalahnya adalah berarti kamu hanya beriman tanpa menyelidiki lagi gitu. Nggak perlu, karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Itu aja sih. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, itu hak kamu. Kalau kami tidak boleh, karena gini, kalau seandainya kami hanya imani saja, maka berbahaya ketika muncul sebuah buku kemudian dituliskan di situ Tuhan berkata, lalu itu imani saja tanpa diselidiki. Enggak sih, kalau ajaran kami sih nggak ada yang gimana-gimana gitu. Karena itu terbukti dengan adanya transmisi kitab suci kalian, di mana manuskrip awal ditemukan itu tidak tertulis penulisnya Matius, penulisnya Lukas, penulisnya Yohanes, tapi